Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Farisi. Di video ini aku membuat empek-empek dos tanpa menggunakan ikan, tapi rasanya tetap enak banget dan tidak alot ya teman-teman. Di sini juga aku mau membuat kuah cukonya yang rasanya seger. Empek-empek ini cocok banget disajikan di bulan puasa, baik itu cuaca panas maupun dingin. Dan cocok juga dijadikan frozen food untuk jualan maupun untuk stok di rumah, karena bulan puasa pengennya ngemil ya teman-teman, jadi sewaktu-waktu butuh tinggal masak. Dan bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 250 gram tepung tapioka dan 150 gram tepung terigu, 50 gram udang rebon dan 250 ml air. Kemudian ini ada bumbunya, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 3 butir telur. Selanjutnya di sini kita akan membuat biangnya. Pertama kita didihkan air sebanyak 250 ml dan setelah itu kita lanjut menghaluskan bumbunya. Dan kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Ini kita rebus sampai mendidih. Jika udah mendidih airnya, di sini kita kecilkan dulu kompornya. Setelah itu baru kita masukkan tepung terigunya. Kita masukkan semua ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai menggumpal. Dan kalau teksturnya udah seperti ini, kita matikan kompornya dan kita biarkan hangat dulu. Ini kita sisihkan. Ini adonannya udah aku pindahkan di wadah besar dan ini udah hangat ya teman-teman. Sekarang kita masukkan udang rebon yang sudah kita haluskan. Lalu kita tambahkan lagi telur 1 butir. Setelah itu kita aduk menggunakan spatula karena ini masih hangat ya teman-teman. Kita aduk sampai merata. Kalau ini udah merata, sekarang kita masukkan tepung tapiokanya. Kita masukkan setengahnya terlebih dahulu, kita masukkan setengah. Lalu setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Dan ini udah mulai setengah merata. Di sini aku mau mengulen menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah cuci bersih ya teman-teman. Di sini aku ulen menggunakan tangan biar lebih cepat. Dan ini yang terakhir, tepungnya kita masukkan semuanya. Setelah itu kita ulen kembali sampai semua adonan kalis. Dan ini adonannya sudah kalis, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia tuh tidak keras dan juga tidak kelembekan atau lengket. Jadi untuk penggunaan telur dan air tuh harus disesuaikan benar-benar dengan takarannya biar hasilnya pas seperti ini. Untuk isiannya di sini udah aku siapkan 2 butir telur, atau teman-teman bisa gunakan 1 butir saja ya karena nanti itu masih ada sisa. Dan ini udah siap. Selanjutnya kita buat bentuk empek-empeknya seperti kapal selam ya teman-teman. Kita ambil adonan secukupnya. Kemudian kita bentuk cekungan atau seperti kapal gitu. Lalu kita isi 1 sendok, kemudian kita tekan pinggirnya seperti ini, kayak membuat pastel gitu. Kita tekan-tekan sampai merekat dan tidak ada yang bocor, dan pastikan nggak ada yang bolong ya, biar nanti telurnya itu nggak keluar seperti ini. Dan pastikan teman-teman naruhnya itu posisi tegak biar nggak tumpah. Karena di sini aku masih pemula, jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah bikin, kalau membuat empek-empek kapal selam, pastikan buat cekungannya itu agak dalam gitu ya teman-teman. Dan ngasih telurnya itu jangan terlalu berlebih. Kalau berlebih seperti aku nih, aku kasih 2 sendok. Niat awal kan biar isinya banyak ya, tapi ternyata ketika dilipat seperti ini dia nggak bisa tuh kan, nggak bisa. Jadi kurang cekungan gitu atau kurang besar ya adonannya. Nah dia telur
telurnya keluar lagi. Pastikan teman-teman nekannya tuh benar-benar erat ya, biar dia nggak keluar, dan juga naroknya dalam keadaan tegak. Dan untuk adonan yang terakhir di sini aku buat empek-empek lenjer. Ini gampang banget ya teman-teman, tinggal dilonjong-lonjongkan kayak gini udah jadi. Dan untuk ukurannya itu disesuaikan selera ya teman-teman, bisa besar atau kecil. Dan ini hasilnya. Ini airnya udah mendidih ya, jadi pas kita membentuk, kita sambil didihkan air, jadi pas selesai membentuk airnya sudah mendidih. Ini kita rebus semuanya sampai matang dan juga mengapung. Dan ini dia teman-teman, pempeknya udah mengapung ya kayak gini, udah ringan dia, berarti udah matang. Sekarang kita matikan kompornya, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya di sini kita akan membuat kuah cukonya. Ada 500 ml air, 150 gram gula merah, 3 sendok makan gula pasir, secukupnya cabai, secukupnya garam, 2 siung bawang putih, dan 1 bungkus asam jawa. Sekarang kita akan melarutkan gula merahnya. Kita didihkan air terlebih dahulu, kemudian kita masukkan gula jawa dan juga gula pasir. Setelah gulanya larut, di sini kita masukkan sambelnya. Dan untuk sambelnya sendiri di sini udah aku tumis ya teman-teman, biar aromanya lebih harum dan lebih sedap rasanya. Kemudian ini kita didihkan lagi sampai benar-benar mendidih. Lalu masukkan asam jawanya. Dan untuk kuah cukonya ini terlihat kotor ya, itu karena cabenya terlihat utuh-utuh, karena tadi memang numbuknya itu manual. Jadi biar nanti bersih, jangan lupa disaring. Dan ini udah mulai mendidih ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa, jika kurang pas atau kurang asin bisa ditambah. Di sini aku tambah lagi karena kurang asin, aku tambahin garam secukupnya aja sesuai selera aku. Kemudian jika udah pas, ini kita matikan kompornya. Dan pempeknya udah dingin, sekarang kita goreng sebagian teman-teman. Jadi sebagian aku goreng dan sebagiannya lagi aku simpen di freezer untuk stok ya teman-teman. Jadi pas waktu-waktu butuh tinggal goreng. Dan ini pempeknya udah matang ya, udah kering. Nah, di sini langsung aja kita angkat. Dan ini udah siap untuk kita tiriskan. Sebelum kita hidangkan, di sini pempeknya kita potong terlebih dahulu. Dan ini termasuk pertama kali saya membuat empek-empek dos ya teman-teman. Sebelumnya sih aku membuatnya itu empek-empek biasa gitu, nggak pakai isian kayak gini. Tuh kan, isiannya itu sedikit karena memang pemula banget ya. Jadi pas ngisi telurnya itu agak bingung. Pas waktu ditekan malah dianya keluar. Jadi terpaksa deh isinya aku kurangin. Kayak gini deh hasilnya. Setelah empek-empeknya dipotong, kita sajikan di atas mangkok, kemudian tambahkan irisan timun biar aroma dan rasanya itu lebih sedap. Dan untuk sebagian empek-empek yang belum aku goreng, aku packing di mika kayak gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini cocok banget buat jualan dan cocok juga buat stok di rumah. Dan setelah itu kita siram empek-empeknya ini dengan kuah cuko. Setelah disiram teman-teman, aromanya itu aduh bikin meler banget. Ini dia teman-teman aromanya, menggugah banget. Selamat berbuka puasa teman-teman. Ini enak banget.